Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba setting atau konfigurasi mikrotik tipe RB951PE strip 2HND. Nah, buat teman-teman yang masih belajar, cocok banget nonton video ini karena saya akan men-settingnya dengan secara pelan-pelan. Jadi buat teman-teman yang pengen bisa setting mikrotik, tonton terus dari awal sampai akhir ya teman-teman. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dengan cara klik tombol merah di sebelah kanan, lalu aktifkan loncengnya ya teman-teman. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Langsung aja kita ke tutorialnya. Mikrotik ini bentuknya seperti ini teman-teman, ada 5 buah port. Nah, kita sebelum setting kita colokin dulu, pastikan power ini sudah colok ke listrik, sudah maksudnya adapter ininya sudah dipasang. Lalu yang port 1 ini colokin ke sumber internet atau ISP teman-teman. Ini bisa internet apa aja ya, misalnya ISP atau WMS. Masukin ke Ether 1. Nah, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 sama WiFi nya ya teman-teman. Ini sudah ada WiFi nya ya teman-teman. Jadi WiFi sama Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 ini saya mau setting buat hotspot. Jadi teman-teman nanti akses pointnya bisa dicolok di mana aja. Ditambah sama WiFi nya ini khusus buat di rumah WiFi nya. Nah, akses point ini bisa disebarin ke rumah tetangga atau rumah klien yang lebih jauh lagi bisa ya teman-teman. Langsung aja kita ke tutorialnya teman-teman. Langsung kita buka Winbox, kita reset dulu ya teman-teman. Kita mulai dari awal lagi. Kita sebelum setting kita reset konfigurasi dulu, kita centang semua kecuali JAWS mode, reset, lalu yes, tunggu beberapa saat. Nah, ini mikrotiknya sudah merestart, tunggu dia connect ulang ya teman-teman. Belum. Oh ya teman-teman, saya di sini juga masih belajar ya teman-teman, belum begitu mahir menggunakan mikrotik. Jadi teman-teman harap maklum juga. Ya intinya buat teman-teman yang mau belajar ya boleh tonton ini dari awal sampai akhir. Saya akan menjelaskan secara detail ya teman-teman. Kita tunggu MAC address-nya muncul di sini teman-teman. Oke, tadi muncul. Nah, di sini sudah muncul. Nah, IP address-nya masih 00, berarti ini belum ada settingan ya teman-teman. Jadi yang muncul MAC address. Jadi kita klik MAC address, lalu loginnya dengan admin, passwordnya kosong, kita langsung connect. Oke. Pertama-tama kita kasih nama dulu ya buat Ether 1. Di sini saya akan kasih nama internet. Teman-teman boleh kasih nama apa aja, ini bebas. Jadi supaya memudahkan aja. Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 sama WLAN saya mau bridge atau disatuin ya teman-teman. Jadi keempat Ether ini sama WLAN ini punya IP address yang sama. Gimana caranya? Kita klik bridge, lalu pilih kolom bridge, klik tanda plus. Nah, pada nama ini kita kasih nama bridge 1 hotspot. Oke, lalu klik apply. Oke. Nah, potnya ini yang ini ya teman-teman, yang Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 sama WLAN 1 ya teman-teman. Jadi kita tambah
Ether 2, apply, terus oke. Kita tambah lagi. Karena ini dicolok di Ether 2, sorry teman-teman, saya sambil nunggu ini merestart. Jadi yang ini dicolokin ke sumber internet, dan yang LAN 2 ini saya colok ke komputer ya teman-teman, supaya bisa di setting lewat Winbox. Oke, kita lanjut. Kita connect ulang. Oke. Nah, ini kan baru Ether 2 nih teman-teman, yang di bridge G. Kita tambah lagi, terus Ether 3, klik apply, terus oke. Kita tambah lagi interface-nya ke Ether 4, kita apply, oke. Kita tambah lagi portnya, interface-nya ke Ether 5, klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita klik plus lagi, ini untuk WLAN teman-teman ya. Jadi WLAN sama Ether itu mempunyai IP yang sama. Lalu klik apply, terus oke. Nah, ini bridge G-nya sudah menyatu ya teman-teman. Jadi Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 sama WLAN ini sudah menyatu ke bridge G hotspot 1. Jadi kita yang setting ini internet sama hotspot. Jadi ini untuk internet masuk, hotspot ini untuk internet keluar. Jadi yang ini kita nggak perlu setting. Jadi yang perlu IP itu internet Ether 1 sama bridge G hotspot ya buat keluar ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita pilih IP address. Nah, kita buat yang kasih IP address dulu untuk bridge G. Untuk bridge G kita kasih IP address. Ini bebas ya teman-teman, IP addressnya sesuai selera teman-teman. Tapi saya akan kasih misalnya 70.70.1/24. Saya kasih IP address seperti ini aja ya teman-teman. Jadi kenapa saya 70 ya, biar gampang aja teman-teman. Teman-teman bebas mau misalnya mau 10.10.10.1/24 itu juga nggak masalah. Tapi saya sukanya 70.70.70.1/24. Interface-nya di hotspot ya teman-teman, ini karena IP address-nya nanti akan digunain untuk para pengguna hotspot. Lalu kita klik apply, terus oke. Nah, selanjutnya kita kasih IP address buat internet. Nah, caranya dengan IP DHCP client. Lalu kita klik tanda plus, diarahkan ke internet, lalu kita klik apply, oke. Nah, kita jadi sudah mendapatkan IP address dari internet dengan IP 192.168.1.6/24. Lalu kita setting firewall. Caranya IP firewall, terus di kolom NAT kita klik plus, generalnya chainnya src NAT, lalu kita klik action, pilih masquerade, apply, terus klik oke. Nah, ini internetnya sudah masuk. Coba kita ping dulu ya teman-teman. Kita ping melalui terminal. Belum, DNS-nya belum ya. Kasih DNS dulu, kasih DNS. Caranya IP DNS, lalu di server ini klik tanda panah ke bawah, ketik 8.8.8.8, 8-nya 4 kali, lalu klik tanda panah ke bawah lagi,
8.8.4.4, lalu centang allow remote request, apply. Oke, kita coba kita ping dulu teman-teman, apa sudah masuk. Ping 8.8.8.8, salah, ping 8.8.8.8. Oke, Mikrotik ini sudah dapat internet, cuman internet ini belum bisa keluar karena kita belum setting hotspotnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut setting aja buat bikin server hotspot. Caranya IP hotspot, IP ya teman-teman, IP, terus klik hotspot di sini, lalu kita klik server, terus klik hotspot setup. Nah, di sini kita arahkan ke BridgeG hotspot interface-nya, lalu kita next, terus next. Address full of network, saya biasanya kasih 50 di sini. Jadi dari 49 ke bawah ini biasanya buat access point. Jadi misalnya 70.70.70.3 nih buat access point 3 sampai 49 gitu loh teman, sampai 50. Nah 51 sampai 254 ini buat hotspot voucheran itu. Lalu next, terus next. DNS name ini ya teman-teman buat nama hotspot kalian. Misalnya kalau misalnya ada nama Juragan Net gitu atau Cafe Net itu bisa dikasih nama di sini. Nah, saya akan kasih nama camnet.com. camnet.com. Lalu next. Salah. camnet.com, lalu next. Nah, ini kode voucher pertama teman-teman dengan user admin. Nah, passwordnya teman-teman silakan kasih password yang bisa diingat teman-teman, atau bebas apa aja. Saya kasih contoh dulu 1 2 3 4 5. Jadi ini kode voucher pertama ya dengan user admin, terus passwordnya 1 2 3 4 5. Klik next. Oke, successful. Oke. Nah, lalu kita pergi ke server profile. Nah, ini Camnet yang tadi ya, yang kita setting, kita klik 2 kali. Jadi di loginnya itu kita centang MAC, terus HTTP pub sama MAC address, maksudnya MAC joki. Lalu apply. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah bisa digunakan untuk hotspot voucheran ya teman-teman. Nah, jadi coba kita masuk, apakah bisa? Kita klik di sini, camnet.com. Nah, masuk ya teman-teman. Lalu kita masukkan pas kode voucher yang pertama kita bikin, yaitu admin. Terus passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, bisa masuk teman-teman. Apakah bisa YouTuber? Kita coba tes YouTube. Oke, bisa jalan teman-teman ya. Nah, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan untuk men-setting Mikrotik untuk hotspot voucheran.